Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bidang pembinaan wilayah Indonesia Timur, Dr. H. Muhammad Kasuba MA menyebutkan slogan yang sudah diresmikan yakni pada 2024 PKS menang dari Timur, tak lain memiliki nilai motivasi yang tinggi. Dirinya menuturkan sejarah perjalanan panjang dakwah dari Ternate ke Tidore, Bacan ke Jailolo dan seterusnya merupakan napak tilas dakwah yang panjang. Karena itu mengapa Presiden PKS Ahmad Saiku yang mencanangkan saat political update di Jakarta beberapa waktu lalu. Hal ini juga menjadi alasan Presiden PKS mengunjungi kita di Maluku. Dirinya menyebutkan kader-kader pelopor PKS akan menjadi tembok pertahanan dan juga menjadi penyerang seperti kuatnya pertahanan Maroko di Piala Dunia Qatar 2022 tahun ini. Dakwah PKS di Timur tambah Kasuba, salah satunya di Maluku dan Maluku Utara. Semuanya bermula dari sini. Jadi memang pelopor lebih banyak di sini dibandingkan dengan Maluku Utara. Seimbang capaian politik dan kader dakwah, seimbangan yang signifikan di wilayah ini menjadi modal besar kita. Dirinya juga mengingatkan jika pengurus BPW Intim, markasnya di Maluku Utara, sebagian besar ketua-ketuanya ada di sini. Ini adalah kunjungan terakhir untuk periode dakwah kita pada tahun 2022 di Maluku. Mewakili bidang BPW Intim, Kasuba menyampaikan jazakumullah khair, Presiden PKS bisa sampai di Maluku. Ini kunjungan yang sangat strategis dan motivasi yang tinggi dalam menyongsong kemenangan di 2024. Sementara itu dalam arahannya Presiden PKS Ahmad Saiku mengingatkan soal membangun dan menjaga silaturahmi. Dari situ lanjut Ahmad Saiku, apapun respon saat politik silaturahmi itu ditampung. Ada yang mengajak koalisi, ada juga yang dari awal tidak mau berkoalisi. Walaupun tidak berkoalisi, PKS akan tetap bersilaturahmi. Karena itu saya mengajak kita untuk terus bersilaturahmi ke semua elemen anggota legislatif dengan ALEG DPW PKS dan DPW partai lain. Bahkan ini bukan hanya di partai, tapi ke ormas-ormas dan elemen-elemen lainnya. Pada kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan soal politik pemberdayaan. Sebab dunia akan resesi di tahun 2023, mungkin akan menimpa kita juga. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Kita mengusulkan rancangan undang-undang pangan bank, makanan ternyata belum dibahas juga. Sementara itu Ibu Sadia Uluputi yang adalah anggota DPR RI Dapil Maluku, tolong diingatkan juga di komisi untuk masalah ini. Sebelum nanti dalam institusi kantor-kantor PKS juga akan menjadi lumbung pangan. Mereka yang tidak punya makanan silakan datang ke kantor Dewan Pimpinan tingkat wilayah. Maka ketua tolong siapkan ruangan seperti itu. Dari Kota Ambon, Yani Kapasian.